Jadi definisi orang yang bahagia di dunia itu apa? Ketika dia dalam hidupnya di dunia, hatinya tetap tentram, hatinya tetap tenang, meskipun banyak masalah. Jadi kalau bapak ibu hidupnya, selama hidup itu hatinya nggak tentram, hatinya nggak tenang, berarti belum bahagia. Orang yang bahagia itu, orang yang bisa hatinya bisa tenang, hatinya bisa tentram, dibalik dia menghadapi banyak ujian dari Allah. Para nabi dan rasul itu orang yang paling bahagia, Pak. Padahal mereka adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah. Aspek hati ya Pak, aspek hati. Nah, untuk itu bahagia itu tidak bisa ditempuh dengan satu jalan, tidak bisa langsung bahagia. Harus ada proses, maka ada kiat-kiat supaya kita bahagia. Satu, langkah menuju bahagia, satu, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita betul-betul dekat hati dan jiwa kita kepada Allah, pasti hati kita tentram. Sebesar apapun masalah kita ada. Itulah yang didapatkan oleh para nabi dan rasul. Surat 13 ayat 28, alladzina amanu wa tatsma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatsma'innu qulubuhum. Orang-orang beriman itu hatinya tentram. Kenapa hatinya tentram? Karena hati dan jiwanya dekat sama Allah. Cobalah Bapak rasakan ketika nanti di dalam hadis ada 7 golongan yang dapat naungan dari Allah pada kiamat. Di antaranya orang yang hatinya tertambat di masjid. Kenapa orang kok hatinya kok senang sekali ke masjid? Karena di masjid dia mendapatkan ketenangan. Kenapa di masjid itu hatinya dekat sama Allah? Tentram. Ngaji gini tentram. Hati ya Pak, aspek hati. Dan itu tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang nanti ke hotel, nanti ke ini. Sementara hatinya jauh dari Allah, nggak bisa. Jadi hati tentram, hati tenang itu pemberian dari Allah, bukan fisik. Bukan fisik. Yang kedua, berbuat baik kepada makhluk Allah lainnya. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Surat 55-60. Surat Ar-Rahman. Al jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan yang dilakukan oleh manusia sekecil apapun, melainkan dibalasi baik juga sama Allah. Jadi kebaikan sekecil apapun yang Bapak Ibu lakukan, sekecil apapun, dibalasi baik sama Allah. Mungkin ketika saya baik sama Mas nggak baik sama saya mungkin, tapi bagi Allah enggak. Kebaikan saya pasti nanti akan dibalasi, mungkin melalui orang lain. Bukan saja kepada manusia, termasuk kepada hewan. Ada anjing kehausan, dikasih minum supaya tidak mati, ya kan? Dapat kebaikan dari Allah enggak? Dosanya diampuni. Ya. Sebaliknya ada kucing, punya piaraan kucing, lalu diikat, nggak dikasih makan, mati, dosa. Al jazaul ihsan ilal ihsan, menebar banyak kebaikan. Nah berdampak pada hati kita, karena Allah akan membalasi kebaikan yang kita lakukan. Nah di dalam hadis yang sering kita baca, ma min yaumin yusbihul ibadu fi ila malakan yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumsikan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Di pagi hari itu startnya subuh. Ada 2 malaikat yang terus turun mencari hambanya, hamba Allah. Ketika mendapati ada manusia yang bersedekah, maka malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Ya Allah, berikan ganti yang baik kepada orang yang berinfak. Jadi biasakan ihsan, termasuk diantaranya adalah sedekah subuh ya. Biasakan sedekah subuh, karena ketika subuh itu start pagi, itu malaikat akan mendoakan kita, Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Tapi dampaknya di sini, dampaknya di hati, kan doa dari malaikat. Yang ketiga, mempunyai jiwa pemberani menghadapi hidup. Orang nggak tenang, orang nggak tentram itu karena takut dengan yang akan datang. Mau pensiun takut, nanti gimana? Apa yang saya lakukan? Takut masa tuanya, nanti kalau sudah tua ikut siapa? Itu yang membayang-bayangi jiwa kita jadi nggak tentram.
gak tenang. Jadi orang itu bisa tenang dan tentram kalau dia betul berani menghadapi hidup ini. Itu konsepnya tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang keempat, bersihkan hati dari penyakit iri dengki. Yang menjadikan kita nggak tentram dan tenang itu ketika kita ada orang lain dikasih Allah lebih pada kita daripada kita, terus kita nggak suka. Panas hati kita. Iri dengki itu menjadikan hati tidak tentram dan tidak tenang. Memperbanyak jenis aktivitas kegiatan. Sahih Bukhari, Nabi mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Suatu hari Salman mengunjungi Abu Darda, lalu ia melihat Ummu Darda dengan baju yang kumuh, lalu ia berkata kepada, ada apa dengan? Jadi Salman berkunjung ke rumah Abu Darda, melihat istrinya bajunya nggak bagus. Salman bertanya, ada apa dengan? Jawab istrinya, saudaramu Abu Darda, dia tidak memperhatikan kebutuhan dunia. Ibadah tok itu Pak, nggak ngurusi keluarganya. Kemudian Abu Darda datang, lalu ia membuat makanan untuk Salman. Salman berkata kepada Abu Darda, makanlah. Abu Darda menjawab, aku sedang berpuasa. Salman bertamu, dibuatkan makanan oleh Abu Darda, disuruh makan. Tapi Abu Darda nggak mau makan, alasannya puasa. Apa jawaban Salman? Aku tidak akan makan hingga engkau makan. Tamu disuruh makan, lalu tuan rumahnya nggak mau makan, itu tidak enak. Salman tidak mau. Lalu Abu Darda ikut makan. Pada malam hari Abu Darda bangun, lalu Salman berkata, teruskanlah tidur. Sore sudah bangun, salat malam. Kata Salman, tidur. Belum waktunya. Bangun lagi, suruh tidur lagi. Lalu pada malam yang sudah saatnya sholat. Lalu Salman menasihati Abu Darda, sungguhnya Rabbmu punya hak atasmu, jiwamu punya hak atasmu, dan istri punya hak atasmu. Maka berilah setiap hak kepada orang yang berhak. Nah, Abu Darda dengan nasihat Salman itu terus lapor kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Sadaqah Salman, yang benar adalah Salman. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita baca Quran sehari semalam mampu ya. Tapi sunatullah nggak begitu. Nggak begitu Pak. Saatnya kita sholat malam, saatnya kita tidur, saatnya kita berbicara dengan istri, saatnya kita dengan anak-anak, saatnya kita olahraga. Punya hak semuanya. Sehingga ada variasi. Dengan variasinya kegiatan ibadah jadi segar. Kalau pernah mondok Pak, pondok itu penyakitnya bosan. Terus tidur biasanya. Kenapa? Karena monoton. Kegiatannya yaitu itu saja. Yang monoton. Dan monoton itu jadikan terus nggak segar. Banyaknya variasi dalam beraktivitas beribadah itu menjadikan jiwa dan hati kita segar. Maka ada sunnah. Sunnah itu macam-macam. Ini sebagai pembukaan, mudah-mudahan kita jangan ragu-ragu bahwa sesungguhnya ketika kita dekat sama Allah, pasti kita bahagia. Nanti Ramadan itu sebagai sarana kita mendekatkan diri pada Allah. Bahagia, ada kebahagiaan. Karena bahagia itu muncul kuncinya pada hati kita yang dekat sama Allah. Sama kalau kita mau ujian. Kalau kita mau ujian, kalau nggak siap gimana? Kalau nggak siap dengan ujian, gelisah Pak. Gelisah kan? Tapi ketika kita mau ujian, lalu kita sudah siap. Sudah baca semuanya. Belum ujian kita sudah tenang-tenang aja. Orang itu kalau sudah siap dengan imannya, siap dengan amal solehnya, mati sudah siap. Sebelum mati sudah bahagia. Sebelum mati sudah bahagia. Karena sudah siap. Kapan diambil oleh Allah siap. Tapi kalau orang sudah nggak siap, mau mati takut. Sama dengan orang mau ujian. Orang kalau mau ujian nggak siap, bekal ininya nggak siap kan gelisah Pak. Gelisah kan? Maka ketika hati kita sudah dekat sama Allah sebelum mati, maka Allah sudah limpahkan surga, bagian dari surga dunia kita. Maka ada istilah baiti jannati, rumahku adalah surga. Kalau kita semuanya aktif ngaji kayak begini, masjidnya juga ramai, pasti masyarakatnya dijamin bahagia. Itu dijamin, pasti. Tapi kalau masjidnya sepi, ya, terus pengajian-pengajian nggak ada, orang hidupnya hura-hura, senang ya, tapi bahagia enggak. Senang juga dapatkan, tapi bahagia tidak. Senang itu sebentar, tapi kalau bahagia tidak akan pernah habis.
Ini sebagai pendahuluan ya Pak. Kita masuk surat Fatir, surat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Dibuka surat Fatir dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji itu milik Allah. Yang memuji Allah, memuji dirinya. Yang dipuji Allah. Alhamdulillah, ini kan yang memuji Allah. Alhamdulillah, yang memuji ini adalah Allah. Alhamdulillah, yang dipuji juga Allah. Apa maksudnya? Dibuka dengan alhamdulillah. Allah mengajari kita. Begini caranya memuji Allah. Caranya memuji Allah itu cukup dengan kalimat yang simpel, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum alhamdulillah turun, bahasanya pakai apa? Muji Allah. Kalau alhamdulillah itu nggak ada, Bapak berterima kasih pada Allah dengan apa? Nggak bisa, Pak. Karena nikmat Allah sangat banyak. Maka nanti di dalam hadis, Bapak mengucapkan sesudah makan alhamdulillah, sesudah beraktivitas alhamdulillah, itu lebih baik daripada nikmat itu sendiri. Badan kita sehat, alhamdulillah, badan saya sehat. Ucapan alhamdulillah itu lebih utama daripada sehat itu sendiri. Karena sehat satu saat dicabut oleh Allah. Tapi ucapan alhamdulillah tidak akan pernah dicabut, dan itu mengantarkan kita masuk surga. Ayat ini dibuka dengan lafaz alhamdulillah. Allah memuji dirinya sendiri, mengajari manusia cara memuji Allah. Sesudah pujian diri dengan sifat af'al, perbuatan. Sesudah memuji, lalu diiringi dengan perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Fatiris samawati. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dengan langit dan bumi itu kita bisa hidup karena ditundukkan untuk manusia. Yang kedua, ja'ilil malaikati rusulan ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang mempunyai ajnihah, mempunyai sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ada 2 af'al Allah, 2 perbuatan Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, menciptakan malaikat sebagai utusan. Penciptaan langit dan bumi terkait dengan alam semesta. Lalu malaikat terkait dengan hubungan wahyu. Karena wahyu itu Allah utus malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul, malaikat Jibril. Dulu kita bahas bahwa ada 3 nikmat. Nikmat diberi hidup, nikmat dipenuhi kebutuhan hidup kita, lalu nikmat hidayah, iman. Kita dikasih hidup oleh Allah, asalnya kita nggak ada. Yang kedua, kebutuhan hidup kita dijamin oleh Allah sampai sekarang, nikmat rezeki. Yang ketiga, iman. Kita dibimbing sama Allah supaya iman. Dikasih hidup, asalnya nggak ada. Lalu kita bertambah, beranjak dewasa, berakal, belajar agama, ngerti apa itu iman, ngerti apa itu tauhid, lalu beramal soleh. Ketika mati, kondisinya husnul khatimah, dikasih surga. Dikasih surga, Pak. Maka Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kita ulangi kembali. Dikasih hidup, dikasih hidup. Bayi nggak bisa apa-apa, dibesarkan oleh orang tua kita, berakal, pinter, belajar agama, ngerti apa itu iman, ngerti apa itu amal soleh. Bapak beramal soleh terus mati, dijamin masuk surga. Sayang kan? Oh. Kita memuji Allah terkait dengan alam semesta diciptakan, terkait dengan wahyu, dan itu kaitannya dengan malaikat.
malaikat. Alhamdulillah berarti alhamdulillah fatiri samawati wa ja'il malaikatur uli ajin hatir masna wa sulasa ruba. Kedudukan Al-Quran dengan kedudukan alam semesta seimbang sama besarnya. Kebesaran alam semesta ini dibandingkan dengan kebesaran Al-Quran seimbang. Kalau di surat Al-Kahfi, alhamdulillah anzala ala abdil kita. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit, hampir seimbang. Sama, fisik kita ini kecil ya Pak. Tapi manusia, besarnya manusia berbanding lurus dengan alam semesta dari jiwanya. Ketika jiwanya beriman dan beramal soleh. Karena di surat Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Umum ya Pak. Sebaik-baik makhluk. Jadi Bapak, Ibu, kita ini makhluk besar. Fisik kita aja kecil. Fisik kita kecil. Tapi dengan jiwa dan roh kita, ketika kita beriman dan beramal soleh, kita jadi khairul bariyah. Di akhirat nanti dihidupkan kembali, langit dan bumi diganti sama Allah. Langit dan bumi ini diganti sama Allah. Sementara Bapak Ibu akan dihidupkan lagi kholidina fiha, kekal. Kita ini kecil ini Pak ya. Langit dan bumi umurnya lebih panjang di dunia. Tapi di akhirat nanti pada hari kiamat langit dan bumi hancur, sementara manusia dihidupkan kembali untuk hidup kekal. Dan itu ada pada iman dan amal. Kalau iman dan amal soleh tidak ada, maka kedudukan kita sarul bariyah. Lebih tinggi dari malaikat kalau beriman beramal soleh, tapi lebih rendah daripada hewan. Kalau kita tidak beriman dan beramal. Berarti puncak dari hidup ini apa? Iman dan amal. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada penciptanya apa yang digandakinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tadi saya sebutkan kebahagiaan seorang itu terletak pada perhatian hati dan jiwa kepada Allah. Bapak kalau dibagi orang, suka enggak? Itu karakter hati ya Pak. Kalau Bapak dibagi orang, mesti hatinya condong. Baik. Itu karakter hati. Kalau ada orang yang dia mampu menolong kita ketika kita minta bantuan, mesti hati kita juga suka. Kalau ada orang yang dia adalah pimpinan kita, dia mampu untuk memberikan hukuman sama kita, kita takut. Kita mesti takut. Nah, Allah adalah zat yang memberi seluruh kenikmatan hidup kita. Allah yang Maha Kuasa untuk menolong semua yang kita minta. Allah yang Maha Kuasa memberikan hukuman sama kita. Allah yang Maha Kuasa untuk bersama kita setiap saat. Tapi kadang-kadang mengapa hati kita tidak tertuju sama Allah? Sama orang, kalau dia pimpinan kita takut. Kalau sama orang yang baik sama kita, kita suka. Hati kita tertambat. Pertanyaannya, mengapa hati kita tidak tertuju kepada Allah setiap saat? Padahal itu ada pada Allah semuanya. Berarti kata kuncinya, karena kita nggak mengenal Allah. Jadi kebahagiaan seorang itu terletak pada perhatian hati dan jiwa kepada Allah. Jadi pada ayat pertama berisi penjelasan tentang segala nikmat itu dan Allah, dan segala puji adalah miliknya. Mengingat Allah, zikir kepada Allah lebih besar perkaranya daripada mengingat nikmatnya. Tadi sudah kita sebut ya. Baik, kita masuk ayat kedua. Surat Fatir ayat kedua. Ma
Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Wa huwal azizul hakim. Ma yaftahillahu, apa yang dibuka oleh Allah bagi manusia berupa rahmat. Fala mumsikalah, maka tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Dan apa yang dia cegah, apa saja yang ditahan oleh Allah, fala mursilalahu min ba'di, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Wa huwal azizul hakim. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Rahmat Allah merupakan bagian dari rahasia Allah. Pada pertemuan di Masjid Jami saya terangkan bahwa Bapak Ibu, Allah itu sayang sama kita. Kasih sayang Allah satu meliputi segala sesuatu. Wasi'at kulla syai'. Jadi mulai dari aras langit dan bumi, semua alam ini itu semuanya diliputi oleh kasih sayang Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari kasih sayang Allah. Maka konsepnya, kalau kita memahami baik kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu, mengapa kita tidak mengadu kepada Allah ketika kita punya masalah? Orang yang beriman tidak boleh putus asa. Orang yang berputus asa itu adalah orang kafir. Orang yang berputus asa adalah orang sesat. Kenapa? Karena kita sudah menyatakan bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang meliputi segala sesuatu dari aras langit sampai bumi. Yang kedua, kasih sayang Allah mendahului daripada kemurkaan. Hidup kita ini sehatnya lebih banyak daripada sakitnya, lapangnya lebih banyak sempitnya. Hidup kita ini senangnya lebih banyak daripada susahnya, lebih banyak, Pak. Bahkan ketika kita sakit itu bagian dari kasih sayang Allah. Lalu kadang-kadang kita usia 50 tahun sakit setahun aja yang dibuat setahun. Tadi kita sebutkan bahwa kasih sayang Allah melalui kemurkaannya, kita disayang betul sama Allah hidup kita ini. Tapi kemudian manusia disuruh sholat aja nggak mau, disuruh makan yang halal aja nggak mau, dia lebih memilih yang haram. Disuruh menjalankan perintahnya nggak mau, dia malah melanggar larangan. Larangan Allah lebih sedikit daripada yang dibolehkan. Nah, rahmat Allah ini menjadi rahasia Allah. Nah, di surat Fatir, kalau Allah sudah memberikan rahmatnya kepada hamba, tidak ada yang bisa menolak. Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud, Allah kasih rahmat, tidak bisa apa-apa Namrud, selamat aja Ibrahim. Nabi Yunus dimakan sama ikan, di dalam ikan itu Allah berikan rahmat. Nabi Yunus dilempar sama ikan itu malah jatuh di tempat yang subur betul. Nabi Yusuf ditipu daya oleh Zuleha, masuk penjara. Di penjara itu Allah merahmatinya, ketemu dengan raja, diangkat jadi bendahara kerajaan. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dijaga rumahnya, Al-Quju tebas dua. Tapi Allah merahmati Rasulullah. Ali suruh tidur di kamarnya, Rasulullah keluar aja. Begitu karakter rahmat Allah. Wa ma yumsik fala mursil min ba'di. Terkadang rahmat ada pada saat sempitnya yakni iman bertambah. Rahmat Allah ini ada pada rahasia Allah. Bapak Ibu coba perhatikan. Ada karakter orang itu ketika sakit khusyuk, Pak, soleh. Tapi pada saat sehat tidak soleh. Berarti rahmat Allah diberikan ketika sakit itu. Sebaliknya, ada orang yang di saat dia makmur, dia merasa bersyukur, gitu. Merasa bahwa Allah sayang sama dirinya, dia sekolahkan anaknya, dia bisa mengantarkan keluarganya jadi keluarga yang mapan dan soleh. Gitu. Berarti rahmat Allah ketika ayah. Jadi kapan kita dapat rahmat Allah? Kadang ketika kita sempit, kadang ketika kita makmur, enggak sama ya, Pak. Kadang ada orang ketika sempit dia tambah khusyuk, ketika makmur enggak khusyuk. Kadang ada orang ketika makmur khusyuk, ketika sempit enggak khusyuk. Maka rahmat Allah bagian dari rahasia Allah.
Untuk itulah terimalah keputusan Allah dengan ridho, karena terkadang apa yang dicintai belum tentu berakibat baik, dan begitu pula sebaliknya. Ridho. Nah, di surat 2 ayat 216, boleh jadi kamu tidak suka, padahal di balik itu ada kebaikan. Boleh jadi kamu suka, maka di balik itu ada, padahal di balik itu ada ketidakbaikan. Saya sering memberi contoh, Nabi Yusuf mimpi di masa anak-anaknya, tak ngerti takwilnya, apa ini ada 11 bintang yang sujud sama dia, nggak ngerti kan? Dalam proses perjalanan waktu, dia diiri sama saudara, lalu dia masuk sumur, lalu dijual ke Mesir, lalu ketemu Zaleha, lalu terjadi ujian yang berat, lalu masuk penjara. Ujung-ujungnya dia jadi bendahara kerajaan. Saat itu dia ngerti takwilnya. Oh, ini tuh takwilnya. Apa takwilnya? Ya, saudaranya yang 11 itu merebahkan di hadapan Yusuf. Ini kan settingan Allah, Pak. Kan settingan Allah ini. Kalau Nabi Yusuf tidak diiri oleh saudara, nggak mungkin masuk sumur kan? Kalau tidak masuk sumur kan nggak mungkin sampai ke Mesir. Kalau tidak sampai ke Mesir, nggak mungkin ketemu Zulaikha. Kalau tidak ketemu Zulaikha, nggak mungkin masuk penjara. Ketika Nabi Yusuf di penjara, apa kata dia? Aku lebih suka di penjara daripada di luar. Di luar Zulaikha menggoda, menggebu-gebu. Suaminya Al-Aziz nggak bisa berkutik sama sekali. Yusuf wis menghindari kamu. Al-Aziz mengatakan pada istrinya, kamu salah, jangan begitu. Itu tahu, Pak. Ketika wanita-wanita kota diundang, mereka senang sama Yusuf melakukan pembenaran atas dirinya. Ya kan, kamu juga suka, jangan salahkan aku. Lalu Nabi Yusuf digoda lagi. Apa kata Yusuf? Penjara lebih aku suka. Jadi kadang-kadang rahmat Allah itu kita nggak ngerti di mana rahmat Allah, Pak. Maka kata kuncinya berarti ketika Anda dijadikan Allah menarik nikmat kita mungkin dikasih sakit, mungkin dikasih kesempitan rezeki, mungkin di PHK dan sebagainya. Kalau kita memahami tauhid yang benar, maka sesungguhnya kita tidak akan tergoyah sedikit pun. Karena bisa jadi dengan itu Allah mendidik kita supaya kita lebih khusyuk, ya, lebih soleh. Hubungan rahmat Allah dengan ilmu dan umur. Ilmu dengan segala gelar akademis yang disandangnya. Umur panjang, kedudukan, jabatan tinggi, yang terkadang ilmu yang banyak tetapi memberikan manfaat sedikit bagi pemiliknya. Dan terkadang pula umur panjang namun tidak memberikan bekal yang banyak untuk akhiratnya. Ada orang yang mencari ilmu, ya, sampai gelarnya tinggi sekali, Pak. Tapi ilmu itu sedikit manfaatnya untuk dirinya dan untuk orang lain. Sampai menawar-nawarkan dirinya, aku loh, sok ini. Jadi ilmunya tidak memberikan banyak untuk dirinya, tidak memberikan banyak untuk orang. Ada orang yang kadang-kadang secara akademis bukan dokter, bukan profesor, ya. Buya Hamka itu kan profesornya bukan dari akademis, bukan, Mbak, pemberian. Tapi jangan ditanya manfaat ilmunya. Jadi rahmat Allah dengan umur. Ada orang yang umurnya nggak tua sekali terus mati, tapi yang ditinggalkan sangat banyak kebaikan. Sementara ada orang yang umurnya panjang, keluyuran aja, keluyuran tak itu, Pak. Wes tua itu kebaikannya nggak ada, ya. Jadi kata kuncinya apa? Rahmat Allah. Doa kita kan rahmat Allah banyak sekali. Mudah-mudahan dia dirahmati sama Allah. Salam kita juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doa yang terus bergulir, rahmat. Kata kuncinya rahmat itu. Kalau miskin dirahmati nikmat, kalau kaya dirahmati nikmat. Yang nak nikmat ketika Anda miskin tidak ada rahmat Allah. Ketika Anda kaya tapi cabut dari rahmat Allah. Nikmat ketika Anda punya ilmu dirahmati sama Allah. Ketika umur panjang dirahmati Allah. Ketika Anda punya ilmu banyak tapi tidak dirahmati percuma. Kalau di dalam bahasa Arab, pepatah Arab, laisal muhimmu antakuna ghaniyan walakinnal muhimma ayyakuna antakuna nafi'an. Yang terpenting bukan Anda kaya, tapi yang terpenting adalah sudah bermanfaat ke Anda.
Yang terpenting bukan Anda menjadi kaya, tapi yang terpenting adalah apakah Anda sudah bermanfaat. Manfaatnya ini, Pak. Bandingkan pula orang yang ilmunya bermanfaat bagi dirinya dan memberi banyak manfaat bagi orang lain. Umur pendek dan panjang atau banyak berikan bekal amal saleh atau kedudukan diberkahi, itu semuanya tergantung dari rahmat Allah. Usia pendek, ilmu bermanfaat, pemasukan keuangan sedikit, tetapi semuanya itu apa yang dirahmati Allah, diberkahi akan lebih baik daripada umur panjang dan banyak namun tidak banyak berikan kebaikan untuk akhiratnya. Jadi rahmat Allah menjadi bagian terpenting. Bagian dari penting yang kita minta sama Allah. Demikian itu termasuk terjauh dari rahmat Allah. Dalam kondisi apapun, dimanapun, rahmat Allah akan senantiasa menjadikan seorang mulia. Ibrahim mendapat rahmat Allah pada saat dibakar, karena rahmatnya api menjadi dingin. Yusuf mendapat rahmat Allah dalam sumur dan penjara. Ini sudah kita bahas ini ya. Tidak ada yang membuka rahmat dan menutup selain daripada Allah. Sesungguhnya seorang bisa mendapati rahmat Allah pada dirinya, jiwa dan hatinya, tabiatnya, akal pikirannya, kekuatannya dan kemuliaannya. Rahmat Allah ada di sebelah atas, bawah, sebelah kanan dan kiri, depan dan belakang. Rahmatnya ada pada segala nikmat yang telah dianugerahkan pada manusia yang diketahui atau tidak diketahui. Rahmat Allah ada pada segala sesuatu. Terkadang rahmat Allah itu ada pada pencegahnya, yang di saat pencegahnya ada pemberian rahmatnya. Justru ketika dicegah, dikasih sakit itu kan dicabut ya kesehatan. Kadang-kadang di situ ada rahmat Allah. Kalau dikasih sakit lalu kemudian surganya tambah tinggi, kan pemberian. Secara lahiriah dicabut, tapi secara maknawi dikasih. Secara lahiriah sakit, kan dicabut kesehatannya. Tapi kalau dikasih sakit itu malah surganya tambah tinggi, berarti kan pemberian. Secara lahiriah dikasih uang banyak, tapi kalau uang banyak itu dilulu sama Allah, malah masuk neraka, maka itu pencegahan. Rahmat Allah ada Anda dapati pada segala sesuatu. Sekiranya Allah memberi Anda segala sesuatu dan Dia menutup rahmatnya di saya, Anda akan merasa tidak mempunyai sesuatu pun. Terkadang Allah memberi seorang kesehatan, harta, dan bukan, namun apabila semuanya itu turun rahmatnya, pastilah orang tersebut akan merasa sengsara dalam hidupnya. Barang siapa kehilangan dari dirinya rahmat Allah, maka dia kehilangan segala sesuatu. Sebaliknya, barang siapa yang mendapat rahmat Allah, maka dia tidak kehilangan sesuatu apapun. Jika Anda tidak bisa tidur nyenyak pada kasur yang termahal harganya, bukanlah kesalahan pada kasur, namun tidak bisa tidur itu bersumber pada hati dan jiwa Anda yang dipenuhi oleh dosa kepada Allah dan kesalahan Anda pada sama manusia. Dua ayat ini saja nih. Jadi pertama, konsep bahagia, kita harus yakin Bapak Ibu, bertambah baik agama kita, pertama dekat hubungan kita sama Allah, dijamin dunia bahagia, akhirat. Yang kedua, kita harus banyak bersyukur kepada Allah karena kita dikasih hidup ini, juga sudah dikasih bimbingan sama Allah. Maka syukuri itu, sambungkan diri jiwa kita untuk mensyukur supaya hati kita tenang dan tentram. Yang ketiga, bahwa hidup ini kuncinya ada pada rahmat Allah. Dalam kondisi apapun, kalau kita dirahmati, pasti hidup kita baik. Tapi kalau kita jauh dari rahmat Allah, maka hidup kita tidak baik. Kasih sayang Allah bagian terpenting. Kasih sayang Allah itu bisa kita dapatkan dengan cara mentaati Allah, ya. Dengan cara menyambung silaturahim, ya. Ya, dengan itu kemudian Allah berikan kebaikan-kebaikan rahmatnya. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, monggo. Iya. Iya.
Yang harus kita pahami dulu satu, dalam hidup kita ada sawabit, ada mutaghayirat. Ada sesuatu yang tetap, ada yang berubah. Bapak Ibu, matahari terbit dari timur tetap ya. Besarnya matahari tetap ya. Oksigen kita hidup tetap ya. Itu sawabit. Kalau kita berbicara alam ini tetap. Tapi kalau Bapak berbicara hati, berubah-ubah. Hati kita disebut kolbun, berubah-ubah. Kasih sayang suami istri kaitannya dengan hati, berubah-ubah. Begitu pula iman. Iman itu berubah-ubah. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun. Iman bisa naik ketika kita beramal soleh. Iman bisa turun ketika kita berbuat maksiat. Nah, karena ini bisa berubah-ubah, maka harus ada perjuangan untuk mempertahankan. Maka di Al-Quran, ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah yang pertama, yang kedua pertahankan takwa itu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Baik orang-orang beriman, berimanlah. Sudah beriman disuruh beriman. Maksudnya apa? Pertahankan karena iman bisa naik turun. Nah, ada hablum minallah, ada hablum minas. Coba kita hitung-hitung ya, Pak. Hablum minallah kita rukun Islam ya. Salat kita 5 waktu, seberapa banyak waktu yang kita gunakan? Salat 5 waktu. Sekali salat berapa menit? 10 menit? 20 menit, Pak. Dikalikan 5, 100 ya. Sisanya itu untuk apa? Hablum minas. Hubungan kita dengan istri, sama anak-anak, sama tetangga, sama teman kerja. Itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah juga ya. Maka hablum minallah ini harus selesai. Lalu hablum minas juga harus dibangun dengan baik. Kalau sampai hablum minas banyak kedoliman yang terjadi muflis. Buat ini dolim, ini dolim ya. Nanti di akhirat malah bangkrut. Karena dituntut itu. Jadi nggak bisa dipisahkan antara hablum minallah dan hablum minas. Coba Bapak lihat karakter syariat itu. Puasa ya, puasa. Allah tidak butuh kamu meninggalkan makan dan minum kalau kamu masih gini-gini kita. Haji Pak, haji. Haji kita tidak akan utuh pahalanya kalau kita masih ini. Hablum minas kan? Ya. Sama semua ibadah kita begitu. Sholat kita itu harus membuahkan hasil tanha anil faksa'i wal. Tapi permasalahannya, kalau ibadah, jadi substansinya, pertama penguatan akidah, yakin kita kepada akhirat itu. Kalau orang sudah yakin dengan akhirat, pasti dia akan yakin bahwa ada pahala, ada dosa. Takut Pak. Kalau ini tidak diyakini, maka yang terjadi sosialnya buruk. Orang kalau sudah tidak yakin atau lemah keyakinannya, nanti di akhirat ada hisab. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din ya. Kalau ini lemah kepada rakyat yang buruk, kepada tetangga buruk, karena pertimbangan dosanya lemah. Takutnya kan lemah. Lalu fawailul lil musallin. Ada juga karakter orang di Madinah, orang munafik, kena musallin wailun. Orang yang sholat simbolisasi saja. Sholatnya mayuraun, riya. Karena sholatnya riya, tidak muncul dari sholat yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, sehingga muraqabahnya nggak ada. Akhirnya terjadi apa? Yang na'unal ma'un bakhil. Dua ini Pak. Jadi kalau keyakinan akidah kita kepada akhirat, hari pembalasan itu kuat ya, maka sosial kita baik. Orang yang yakin dengan akhirat dari pembalasan, takut Pak. Mau berbuat buruk takut ya. Kalau itu lemah, maka dia sosialnya nggak bagus. Yang kedua, orang itu sosialnya buruk kalau ibadah yang dilakukan hablum minallahnya lemah. Sholatnya nggak benar. Lalu sholatnya hampa dari zikir. Hampa. Karena sesungguhnya sholat itu kan mengingatkan kepada Allah. Mengingatkan lagi terus ya. Kan yang kita bacakan mengingatkan terus ya. Saya kira itu ya Pak, mungkin ya yang bisa kita ini. Jadi yang bisa saya sampaikan jiwa kita beriman dan beramal soleh itu menjadi kuncinya. Kita sebagai khairul tadi. Mudah-mudahan kehadiran kita dari Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita istiqomah jalannya.
Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini sudah rame ya Pak. Sudah rame, masjidnya rame, kita bisa beribadah. Mudah-mudahan kita tidak dibayang-bayangi takut kayak dulu. Ya bisa rame meramaikan masjid ini, senang gitu kan. Guyup gitu. 2 tahun yang lalu kita sedih ya kan. Berapa banyak sudah kita sudah nggak ada. Kita masih dikasih umur. Mudah-mudahan kita bisa beramal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Mohon maaf kalau kurangnya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.